Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, negara kita tercinta, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk balik. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, Semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa masuk sekolah dan diberi kesehatan. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini siapa ya yang tidak masuk? Aulia. Aulia. Kemana Aulia dan Rashid? Oh, sakit ya. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa masuk kembali. Allahumma amin. Ya. Gimana pembelajaran hari ini? Masih semangat? Masih. Oh, kita coba dulu kalau memang masih semangat. Semangat kita. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Ma. Aha aha. Gat. Aha aha. Alhamdulillah hari ini semuanya kelas 5 semangat semuanya. Alhamdulillah.
Oh ya, hari ini sudah ada yang sarapan apa belum? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Kira-kira yang belum bawa bekal apa tidak? Ya, ada yang bawa, ada yang tidak. Terus kalau yang bawa, Putra, siapa yang menyiapkan sarapannya hari ini, Putra? Ibu, ya. Ibu, ada juga, adakah ayah yang menyiapkan sarapannya, ayah? Ada. Oh ya, karena dalam satu keluarga, kita itu ada siapa saja di dalam keluarga? Ayah, ibu, adik, ya, ada yang punya adik, ada yang punya kakak. Kira-kira adik atau kakaknya dengan kalian, kira-kira ada perbedaan apa tidak? Bedanya apa coba? Oh iya, bedanya kelas, beda berat badan, boleh. Umurnya boleh. Kalau umurnya semakin tinggi, kalau umurnya semakin bertambah, berarti gimana? Kita lebih tinggi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tahap pertumbuhan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Coba. Menganalisis tahap pertumbuhan pada manusia. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis tahap pertumbuhan manusia. Ada apa saja ya di tahap pertumbuhan manusia? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita lihat video ini. Sudahkah masyarakat siap? Kalau menurut ibu, kantin itu apa sih bu? Yang pendek kan? Gak gantung begitu, kurus dan sering sakit-sakitan. Ya, coba diperhatikan apa ya isinya video ini. Diperhatikan. Membahas apa di video ini? Kurang gizi, kurang asin, kurang bersih. Kekurangpahaman menjadi cikal bakal kekurangmampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli peringkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa, stunting bukan cuma soal fisik. Berita apa yang ada di video ini? Disimak ya. Penurunan imunitas, kecerdasan, produktivitas, dan lebih kuat juga ekonomi dan kesejahteraan. Karena cegah stunting itu penting, saatnya peduli ABCDE bebas stunting. Aktif minum tablet tambah darah, dulu teratur periksa kehamilan, cukupi kebutuhan protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan, ukur panjang badan, timbang berat badan, dan imunisasi. Eksklusif ASI 6 bulan dan lanjutannya. Jika ada literasi muda ABCDE, saatnya cegah stunting, ramai-ramai. Jangan pula diambil pusing. Ya, karena perhatikan. yakin, cegah stunting itu penting. Iya, dari video tadi yang kita lihat sama-sama, kira-kira ada hal menarik apa yang dari video tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, Adi? Kurang bergizi. Boleh, benar sekali. Ada lagi? Apa? Tentang stunting. Iya, tentang stunting. Boleh. Jadi stunting itu apa sih dari video tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa stunting itu? Kurang gizi. Kurang gizi. Benar. Ya, kurang sehat. Terus apa lagi, Putra? Kurang nutrisi. Terus kurang ASI. Ada lagi? Ya, semuanya benar sekali. Semuanya sudah pinter. Jadi dari video tadi menjelaskan atau menyampaikan informasi tentang stunting, yaitu tumbuh kembang yang kurang. Oke. Selanjutnya, coba diperhatikan ada gambar nih. Ya, Bisma punya gambar nih. Ada gambar apa ya ini? Ya, dari gambar ini coba diperhatikan perubahan apa ya yang terjadi? Ya, boleh. Apa, Arsya? Iya. Terus apa? Berat badan, perubahan fisik. Ya, benar sekali. Ya. Semakin tua. Semakin tua. Nah, ini merupakan apa? Tahap pertumbuhan dari manusia. Yang dimulai dari apa tahap pertumbuhannya? Terus bayi. Terus anak. Nah,
terus remaja, dewasa dan tua. Tua atau lanjut usia atau lansia. Kita tidak selamanya kan kita jadi anak-anak. Ada yang selamanya jadi anak-anak atau tiba-tiba besar. Nah, kita semuanya, dari kalian juga Bu Guru juga, semuanya itu lahir ke dunia dari apa dulu? Bayi, betul sekali. Dari tahun ke tahun kita terus berkembang, kita terus tumbuh menjadi sekarang ini. Kalian kelas berapa sekarang? Kelas 5. Coba diingat-ingat dulu kelas 5 yang sekarang sama dulu ketika kelas 1. Kira-kira banyak perubahan apa tidak diri kita? Banyak. Salah satu contohnya? Gimana? Bertambah umur, bertambah tinggi, boleh. Bertambah usia. Nah, kita tidak akan selamanya menjadi anak-anak. Kita bertumbuh lebih tinggi. Tubuh kita mengalami perubahan dulu yang kurus, sekarang tumbuh menjadi yang lebih agak gemuk gitu ya. Dulu yang agak pendek, kita berubah jadi agak tinggi. Nah, kita pertumbuhan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan tinggi badan, berat badan, juga berpikir. Setiap manusia mempunyai siklus pertumbuhan yang sama. Semuanya ini yang di dalam kelas ini semuanya termasuk juga Bu Guru, semuanya juga pernah kecil, semuanya pernah muda, semuanya juga pernah jadi bayi. Dan dari tahun ke tahun kita akan terus bertumbuh dewasa ya. Dalam perjalanan hidup kita mengalami banyak sekali perubahan. Yang pertama ada perubahan pertumbuhan dan apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ya, benar sekali. Tadi perubahan yang terjadi pada diri kita, terjadi pada manusia pada umumnya, itu terjadi dua perubahan, pertumbuhan dan perkembangan. Kalau yang berkaitan dengan tinggi badan berarti dinamakan pertumbuhan. Kalau perkembangan itu apa sih perkembangan? Proses bertambahnya kemampuan atau fungsi tubuh secara kualitatif seperti kemampuan berpikir, berbicara, bergerak, dan berinteraksi sosial. Ya, benar sekali. Perkembangan itu yang berkaitan dengan kemampuan. Dulu yang mungkin kelas 1 atau TK belum bisa membaca. Setelah bertambah umur, bertambahnya usia, naik ke tingkat selanjutnya, kita akan bisa membaca, bisa menulis, dan kita akan menambah kemampuan berpikir kita menjadi lebih pintar. Oke. Nah, ini merupakan apa? Dibaca sama-sama. Siklus hidup manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama. Ya. Yang pertama, masa prenatal. Yang kedua, Masa bayi. terus Remaja, dewasa, lansia. ya. Jadi yang masa hidup kita, pertumbuhan kita yang pertama kali dimulai masa prenatal. Apa itu masa prenatal? Sebelum lahir. Sebelum lahir kita berada di mana? Di perut. Nah, di perut ibu atau dalam kandungan, di rahim. Di rahim itu kira-kira kita langsung besar atau bertumbuh secara bertahap? Nah, bertumbuh secara bertahap. Berapa bulan kita berada di kandungan? 9 bulan. Dari lamanya 9 bulan itu kita terus bertumbuh, kita mengalami perubahan dari mulai masa embrio, janin, ketika sudah menjadi bayi 9 bulan kita dilahirkan ke dunia. Kita memasuki masa apa? Nah, berusia berapa bayi sampai balita?
5 tahun. Kira-kira dalam masa bayi atau balita, ciri-cirinya yang pertama, pertumbuhan fisik sangat cepat. Jadi bayi itu ketika kita lahir, kita kan ditimbang berapa kilo, ada yang 3 kilo, 3,5 kilo dan lain sebagainya. Jadi pertumbuhan bayi itu sangat cepat. Yang kedua, perkembangan otak dan sistem sarafnya juga berkembang semakin cepat. Terus mulai belajar merespon rangsangan. Masih ada yang punya adik? Ya, pernah itu mengajak adiknya bermain ketika masih bayi? Ya, kita dikasih mainan, bisa merangsang apa yang dikasihkan, seperti itu. Jadi ketika bayi kita belajar tengkurap, terus merangkak, tertawa. Iya. Kita belajar tengkurap, merangkak, tertawa itu dari setiap tahun pertumbuhan kita. Ada yang adiknya bisa langsung lari? Nah, tidak. Kita semuanya mengalami pertumbuhan secara bertahap. Selanjutnya kira-kira masa apa ya? Setelah bayi? Masa kanak-kanak. Rentan usianya berapa anak-anak? 6 sampai 10 tahun. Kira-kira masa anak-anak ciri-cirinya apa ya yang paling menonjol? Ya, ketika kita masa kanak-kanak, pertumbuhan fisiknya itu cenderung lebih lambat. Karena apa? Pertumbuhannya itu tinggi badannya berapa senti itu cenderung lebih lambat dibandingkan ketika masa bayi. Selanjutnya, ciri selanjutnya, Perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial emosional. ya. Yang kedua, perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosionalnya sangat pesat. Karena apa? Setiap hari kita sekolah, setiap hari kita menuntut ilmu, setiap hari kita berinteraksi dengan teman, ngaji juga, benar sekali. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita serap mulai dari pendidikan formal ataupun pendidikan non formal seperti ngaji. Jadi kita mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang ketiga, kita sudah mulai bersekolah, berinteraksi dengan teman sebaya. Selanjutnya masa apa? Usianya berapa? 11 sampai 17 tahun. Masa remaja dimulai dari 11 sampai 17 tahun. Ciri-cirinya apa ya masa remaja? Pertumbuhan fisik pesat, pubertas, Terus perubahan hormonal yang signifikan, Terus selanjutnya perkembangan seksual dan identitas diri, mulai mencari jati diri dan kemandirian. Nah, pada masa remaja ini usia rentan 11 sampai 17 tahun, kita akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Ada yang merasa badannya sudah mulai berubah? Iya. Ada yang mengalami perubahan, dinamakan apa? Kalau perubahan fisik, pubertas. Selanjutnya yaitu perubahan hormon yang sangat signifikan. Artinya, adakah sudah pernah merasakan jatuh cinta? Belum? Ada yang sudah, ada belum. Itu yang namanya hormon. Kita mempunyai rasa suka, mempunyai rasa iba, mempunyai rasa empati. Itu merupakan hormon kita yang semakin berkembang dengan berjalannya waktu. Dari tahun ke tahun, kita sudah mempunyai cukup umur, memasuki masa remaja, mengalami pubertas dan lain sebagainya. Itu merupakan perubahan hormon yang merupakan hal yang wajar. Jadi meskipun hal tersebut sesuatu yang wajar, kita harus tetap apa? Ada batasnya. Mengikuti hormon kita, mengikuti perkembangan kita harus ada batasnya. Oleh karena itu kita perlu pengawasan dari orang tua. Betul. Selanjutnya perkembangan seksual dan identitas diri, mulai menjaga penampilan, menjaga agar terlihat rapi, terlihat cantik, terlihat bagus, terlihat ganteng. Terus
Kalau kita rapi, kita ganteng, kita cantik, dipuji orang, kira-kira gimana perasaannya? Nah, itu merupakan perkembangan seksual atau perkembangan hormon yang ada pada diri kita. Pada masa remaja, pada masa ini selain tubuh kita semakin tinggi, fisik kita mengalami perubahan. Pada umumnya, perempuan mengalami perubahan pada usia 11 sampai 14. Kalau laki-laki usia 12 sampai 15 tahun. Kalau kalian umurnya berapa? Ya, sudah memasuki masa remaja. Mungkin didengarkan, karena rentan waktunya 11 sampai 14, 12 sampai 15, itu berarti kalau yang belum berarti masih belum waktunya. Masih ada kesempatan di umur 12 atau 13 atau 14 sesuai perkembangan pada diri kita. Yang pertama, kalau laki-laki cirinya yang paling umum apa? Tumbuhnya jakun yang semakin membesar dan suaranya menjadi berat atau suaranya menjadi lantang. Jadi suaranya bukan anak-anak lagi, suaranya semakin seperti orang dewasa. Terus tumbuhnya rambut ini di ketiak, itu wajar. Terus kalau perempuan mulai payudaranya mulai membesar, itu juga merupakan perubahan fisik. Terus mengalami menstruasi. Ada yang sudah menstruasi? Ya. Yang sudah berarti kita harus pandai-pandai menjaga kebersihan, menjaga diri karena kita sudah memasuki masa pubertas. Terus ada juga yang mulai muncul jerawat mungkin. Ya, itu juga termasuk hormon. Kita sudah memasuki masa remaja. Selanjutnya masa apa? Masa dewasa. Rentan usia berapa? 18 sampai 50 tahun. Pada masa ini pertumbuhan fisik sudah berhenti. Jadi kalau kita sudah memasuki masa dewasa, pertumbuhan fisik kita sudah berhenti. Jadi tidak tambah tinggi lagi, sudah mentok sampai segitu. Karena masa dewasa sudah tidak mengalami pertumbuhan fisik. Perkembangan kognitif dan sosial terus berlanjut. Kalau kemampuannya berpikir dan bersosial itu pasti tetap berlanjut. Masa produktif, membangun karir dan berkeluarga. Kalau kita sudah memasuki masa dewasa, itu waktunya kita berkarir, membangun masa depan bersama keluarga. Kalau masa tua atau lansia tadi apa? Lanjut usia. Usianya mulai berapa kalau masa tua? 50 tahun ke atas. Bisa juga disebut apa? Kakek nenek. Masih ada yang punya kakek nenek? Iya. Kira-kira ciri-cirinya apa kakek nenek kalian? Keriput. Rambutnya putih. Boleh. Membungkuk. Nah, karena terjadi apa? Penurunan fungsi organ. Karena kalau sudah tua, kita sudah berhenti beraktivitas, fisik kita sudah tidak berkembang, sehingga kita fungsi organnya juga menurun. Terus resiko terserang penyakit. Terus apalagi penyesuaian diri dengan perubahan fisik, seperti yang membungkuk tadi, mungkin sudah kesulitan berbicara atau mendengar dan lain sebagainya. Kira-kira dalam masa kita selama siklus hidup manusia yang kita alami, perubahan apa saja yang terjadi? Ya, seperti ciri-ciri yang telah kita bahas tadi, bahwa dalam siklus tahap pertumbuhan kita, pertumbuhan manusia itu mengalami perubahan
Yang pertama perubahan fisik yang paling menonjol yaitu perubahan fisik. Fisik apa saja? Tinggi badan, berat badan, terus proporsi tubuh, perubahan suara, perkembangan organ reproduksi dan penuaan. Fisik itu yang terlihat secara kasat mata, itu namanya perubahan fisik. Yang kedua perubahan mental. Apa saja perubahan mental? Perkembangan kognitif, bahasa, sosial dan moral. Selanjutnya perubahan sosial, yaitu peranan dalam keluarga dan masyarakat terus seiring bertambahnya usia. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut? Faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor hormonal. Faktor genetik itu apa? Gen yang kita warisi dari orang tua. Mungkin kalau orang tuanya tinggi, bisa jadi anaknya juga tumbuh tinggi. Seperti itu. Terus faktor lingkungan seperti gizi, kesehatan, pendidikan. Nah, itu juga mempengaruhi perubahan kita sebagai manusia karena kita hidup di lingkungan, sehingga kita gizi, kesehatan, pendidikan, sosial itu juga mempengaruhi perkembangan kita. Selanjutnya faktor hormonal. Ya, faktor hormonal yaitu hormon berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Selanjutnya dari yang sudah kita pelajari tentang tahap-tahap pertumbuhan, siklus-siklus pertumbuhan, kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau kita sudah paham, marilah kita uji coba, kita tes, kita uji coba pemahaman kita tentang apa tadi kita? Tahap pertumbuhan. Oke, kita coba bermain game. Baik, untuk menambah pemantapan kita terhadap materi, coba kita akan bermain game terlebih dahulu. Ada yang coba satu anak? Oke, Harga. Gantian dulu ya. Ya. Bisa dimulai, semuanya diperhatikan. Coba nomor 3. Usia tersebut berarti tahap apa tadi? Ya. Ya, satu lagi Harga. Ya, benar sekali. Nomor 10. Ya. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. Tadi apa salah satunya? Ya. Ayo, satu lagi. Nomor 11. Sudah, Arga coba menunjuk temannya satu. Arsyad, boleh silakan Arsyad.
Ayo Arsat nomor 13. Ya lagi nomor 1. Nomor 1 Sir. Di sini 16 kan? Di sini 16. Hal yang dihindari. Yang dihindari. Yang dihindari. Lagi coba nomor 9. Sampai. Iya. Boleh. Silakan Arsyad menunjuk temannya satu. Ya. Ya. Putra silakan. Silakan dimulai. Nomor 2. Nomor 2. Ya, benar sekali. Nomor 5. Setelah anak-anak? Setelah anak-anak yaitu remaja. Satu lagi, nomor 6. Ketika masuk pubertas kita menjaga kebersihan. Oke Putra, terima kasih. Silakan menunjuk temannya satu. Yang perempuan. Ayo. Ya, silakan Darin. Ya 10. Lagu. Diperhatikan yang sungguh-sungguh soalnya apa 12? Ayo satu lagi, coba 08. Ya, sudah. Boleh. Ya, nanti kita coba lagi. Selanjutnya ya. Dari yang sudah Bu Guru jelaskan, dari Bu Isma jelaskan tadi, soal-soalnya ada yang dipertanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kita akan bekerja kelompok atau belajar berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 1, kelompok 1. Ini untuk kelompok 1. Nah, ini gaya visual. Kelompok 2. Ini auditori, ada laptopnya, nanti dijelaskan. Terus kelompok ya, ini 2 sini. Nah, ini kelompok 3 dulu berarti. Ada laptopnya berarti auditori. Terus itu kelompoknya Aurora, Livia. Permisi ya. Ya, kelompok 4 yang mana? Oh iya, kelompok 4. Kelompok 5. Baik, semuanya sudah mendapatkan lembar kegiatan peserta didik, semuanya sudah? Baik. Diperhatikan semuanya. Di setiap lembar kegiatan peserta didik sudah ada petunjuknya. Sekarang Bu Isma jelaskan satu-satu.
Dari kelompok 1. Kelompok 1, baik. Dari kelompok 1 ditulis nama kelompoknya sudah, ya, petunjuknya ada. Petunjuk soalnya dengan gaya visual kalian akan mengerjakan lembar kegiatan dengan mengamati gambar. Ditulis di situ. Baik, sudah paham? Ada yang ditanyakan kelompok 1? Tidak. Dari kelompok 2 Arsya, Putra, Livia dan juga Aurora, ada yang ditanyakan? Dari kelompok 2 tugasnya apa? Dibaca? Tugasnya berarti apa? Ini? Ya. Ini petunjuknya dibaca. Petunjuknya sini. Ya. Menggunting dan menempel berdasarkan gambar siklus hidup manusia. Sudah paham? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, boleh dikerjakan. Sekarang dari kelompok 3. Kelompok 3 yaitu dengan halo. Hai. Oke, biar tidak ramai atau bisa kita berkonsentrasi gini. Kalau Bu Isma bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi, dimulai. Ya, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dah, fokus. Baik, sekarang kelompok 3. Karena kelompok 3 tugasnya melihat video. Sebentar, Bisma buka dulu videonya. Ini. Dari kelompok 3 nanti menganalisis sebuah video. Gak bisa dibesarin? Bisa. Rumi. Namaku Rumi. Aku sekarang naik kelas 4 sekolah dasar. Bisa diulangi ya nanti? Ya. Ini digeser ke sini. Layarnya gak bisa dibesarin. Kurang besar. Layar. Wih. Nah. Ya, nanti diputar, dilihat petunjuknya. Dari video tersebut ada beberapa soal, kalian harus menganalisis sebuah videonya sambil didengarkan, sambil dibaca dulu soalnya. Jangan lupa nama kelompoknya, sudah? Oh, paham dari sini? Oke. Selanjutnya dari kelompok 4. Soalnya yaitu ya, dari kelompok 4 itu merupakan kelompok gaya visual, itu dengan melihat gambar, mengamati gambar siklus pertumbuhan manusia. Siklus pertumbuhan manusia. Dilihat ciri-cirinya apa? Berdasarkan tadi yang diperoleh dari materi. Sudah? Bisa dimengerti? Ini. Ya, dikerjakan bersama-sama. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Terus untuk kelompok 5. Kelompok 5 ya? Kelompok 5 yaitu apa tugasnya? Menggunting dan menempel. Kita akan melihat ada beberapa siklus di sini. Ya, ada 6 siklus. Kita tempelkan, kalian tempelkan berdasarkan urutannya. Yang pertama yang mana tahapnya pertumbuhan? Ya. Yang ditempel, ya, yang digunting yang di belakang. Ya. Enggak. Yang digunting yang di belakang. Oh ya, yang digunting yang belakang sudah? Yang digunting yang di belakang ya? Ya, ya betul, yang digunting di belakang. Sudah. Pengerjaan waktunya berapa menit ya kira-kira selesai? Ya. 15. Sudah, sekarang mulai dikerjakan. Nanti kalau waktunya habis, Bu Isma beri aba-aba. Gitu ya? Sudah siap? Ya. Gimana? Oh iya, sebentar. Gimana? Sama aja? Boleh? Iya. Ya. Jangan kamu. Yuk.
gantian ya, didiskusikan bersama-sama. Tadi ciri-cirinya apa? Tuh, yang pertama masa apa? Bayi. Masa bayi, ciri-cirinya apa? Ya, didiskusikan bersama-sama. Dari sini, harga ada yang ditanyakan? Dilihat dulu ya. Namanya siapa tadi? Terus, kenapa dikasihkan adiknya bajunya? Ya, iya, betul, benar sekali. Ada yang ditanyakan? Ya, berdasarkan ciri-cirinya tadi ya, dilihat ini perubahannya apa. Boleh ditambahi, boleh dengan bahasanya sendiri sebisanya ya. Ada yang ditanyakan? Ayo gantian bekerja sama yuk biar cepet. Dibagi aja, dipotong langsung besar, dibagi. Ya, gantian ya biar cepat ya, diskusikan bersama ya. Ya, sudah bawa perekatnya, ada lemnya, ada ya. Ya, guntingnya gantian. Ya, ditulis ciri-cirinya apa sesuai tahapannya. Dari kelompok 5 ada yang ditanyakan? Iya, udah paham ya. Nanti ditempel sesuai siklus hidupnya manusia. Yang pertama dimulai apa? Ya, nanti dari angka 1 ini berarti yang pertama bayi, selanjutnya sampai pada tahap yang terakhir. Ada perekatnya, ada ya, bawah ya. Ya. Gimana? 5 menit lagi sudah selesai? Oke, 5 menit lagi kita akan presentasi. Gimana, sudah? Coba, sudah? Coba. Nah, berarti apa? Mengapa bajunya kekecilan? Karena sudah kecil dan tidak bisa dipakai. Karena Rumi? Iya, tumbuh besar, semakin tinggi. Terus apa lagi? Perhatikan. Sudah? Ya. Boleh ditulis sih, boleh. Ya. Simpulannya apa yang dilihat dari video tadi? Ya, berarti apa? Tadi siapa namanya di dalam video tadi? Rumi, boleh. Ya. Terus mengapa bajunya kekecilan? Karena ya tumbuh besar. Pada siapa adiknya dikasihkan? Kepada? Terus kesimpulannya apa dari video tersebut? Ya.
Gimana? 2 menit lagi sudah siap? Oke. Sekarang kelompok siapa dulu? Oke. Kelompok 2. Boleh. Kelompok 2 silakan maju. Habis 2 4 ya. Ya, oke. Saya. Sebentar. Oke, sembari temannya presentasi, yang duduk silakan diperhatikan. Ya, cepetan. Aurora. Ya. Ya. Bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Tugasnya suruh ngapain kelompok 2? Menggunting dan menempel dari siklus pertumbuhan atau siklus hidup manusia. Yang pertama apa saja? Terus balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Oke, sekarang kelompok 4 dulu. Gantian ya. Kelompok 4 dulu, silahkan. Ya. Ya, cepetan kelompok 4 bersama-sama. Yang lain harus apa? Mendengarkan. Didengarkan semuanya. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 4 tugasnya apa? Menuliskan ciri-ciri dari siklus manusia. Yang pertama, dibaca. Ya. Tertawa memegang mainan. Ya, gantian. Anak-anak mulai bersekolah, berinteraksi. Remaja mulai mencari jati diri dan kemandirian Ya. Yang lain didengarkan. Berhenti fokus bekerja dan masa depan keluarga. Oke. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, silakan ditutup. Wassalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Oke, kelompok 1 silahkan. Satu tiga ya Bu. Ya Bu ya. Oke, silahkan dimulai kelompok 1. Yang lain mohon diperhatikan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 1 tugasnya apa? Melihat gambar. Terus gambar apa? Siklus pertumbuhan manusia. Yang pertama siklusnya apa? Tahapnya bayi. Ciri-cirinya apa? Coba sebutkan salah satu. Pertumbuhan fisik sangat cepat, Ya. perkembangan saraf dan otak. Oke, selanjutnya tahap kedua. Anak-anak
apa? Pertumbuhan fisik lebih lambat dibanding masa bayi Oke, selanjutnya masa remaja. remaja. Ciri-cirinya apa? Pertumbuhan fisik kesat atau Pubertas. Oke, yang dewasa masa produktif membangun karir dan keluarga. Selanjutnya lansia mulai penurunan fungsi organ. Oke. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, tangan kiri. Bagus. Oke, bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 3. Gantian ya. Yang lain diperhatikan. Kelompok 3 silakan dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 3 tadi tugasnya suruh ngapain? Mendengarkan video. Coba ada menganalisis video ya? Ya, menganalisis video. Yang pertama siapa? Dibaca soalnya dulu. Siapakah nama anak di dalam Iya, siapa namanya anak yang di dalam video tadi? Rumi. itu dan kakak? Oke, yang kedua. Mengapa baju Rumi Iya, mengapa bajunya Rumi kekecilan? Kira-kira kenapa? Rumi sudah besar? Oke, karena Rumi sudah tumbuh besar. Selanjutnya, soalnya Diberikan ke siapa baju yang sudah besar? diberikan kepada siapa baju yang sudah besar punyanya Romi? Diberikan ke adiknya, karena adiknya lebih kecil. Lalu selanjutnya, ya kesimpulannya apa? Kita sebagai manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai dari bayi. Oke, karena kita sebagai manusia mengalami pertumbuhan dari bayi sampai lansia. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Keren. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok yang terakhir. Semangat kita pun. Oh ya. Oke, silahkan bisa dimulai dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 5, tugasnya suruh ngapain? Siklus Gimana? Mengurutkan siklus hidup manusia dengan melihat gambar. Yang pertama, siklusnya ada apa? Bayi, terus balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Oke, dari kelompok 5, mana semangat kita? Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ngat, Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Karena kita sudah melaksanakan atau mengerjakan berdiskusi dengan kelompok, dari yang sudah dikerjakan dan juga dipresentasikan dari teman-teman, ada yang ditanyakan apa tidak?
Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Dari yang dikerjakan tadi ada apa saja? Siklus pertumbuhan manusia. Dimulai dari apa saja siklus pertumbuhan manusia? Terus anak-anak, remaja, dewasa, terus lansia. Kalau kalian kira-kira umur berapa? 11. Memasuki masa apa? Remaja. Oke, memasuki masa remaja. Ada yang sudah mulai mengalami pertumbuhan dan perubahan tubuhnya, ada yang belum karena rentan usia remaja berapa tadi? 11. Oke, 11 sampai 17. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah paham semuanya, sekarang Bu Isma punya soal evaluasi yang perlu dikerjakan oleh masing-masing individu. Sudah siap? Disiapkan alat tulisnya, boleh pensil, boleh pulpen. Sudah? Ditutup dulu. Ini minta tolong dasar ya. Kelompok 4. Semuanya sudah dapat soal evaluasinya? Oke, kalau sudah, jangan lupa dikasih nama. Sebelum mengerjakan, mari kita bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan dikerjakan dengan setelah berdoa. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Oke, kalau ada yang ditanyakan, boleh angkat tangan. Jangan lupa dikasih nama. Iya? Iya, Adi? Tadi ini fase mana yang dikenal sebagai masa pubertas ya. Tadi masa fase itu tahap. Ya, tahap yang mana tadi? Ketika kita memasuki masa pubertas, berarti masuk tahap mana? Bayi, anak-anak, remaja atau dewasa? Oh iya, ya. Dari usia berapa seorang anak biasanya mulai berjalan? ya, berjalan. Kalau masa bayi itu kan bisa tengkurap, bisa miring, bisa merangkak. Bisa berjalan umur berapa? Bisa berjalan adiknya. Kalau tetangganya atau siapa saja yang anak kecil, kalau berjalan usia berapa? 6 bulan sudah bisa berjalan? Berapa? Iya, pintar. Ada yang ditanyakan adiknya? Iya, pintar. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak usah tergesa-gesa. Iya. Yang sudah boleh diteliti lagi, dikerjakan dengan maksimal. Ada yang ditanyakan, Naila? Paham ya? Sudah selesai, Bu. Oh iya, sudah selesai. Diteliti dulu ya. Ya. Sambil menunggu temannya yang belum selesai, biar tidak gaduh, biar tidak mengganggu konsentrasinya teman. Diteliti dulu yang sudah ya, dibaca lagi. Waktunya 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Dikumpulkan, bagi yang sudah boleh diteliti dulu sebentar, ditunggu temannya. Sudah? Sebentar, nunggu temannya, nanti mengganggu konsentrasinya. 2 menit lagi udah. 2 menit lagi dikumpulkan. Dua menit lagi diteliti dulu. Diteliti dulu aja. Masih adzan, didengarkan, tidak boleh berbicara ya. Didengarkan dulu, ada adzan. Tidak boleh beraktivitas.
didengarkan ada adzan. Didengarkan dulu ada adzan. Baik, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya. Ya, bentar. Ya. Sudah semuanya? Ya. Sudah? Ya. Sudah semuanya? Sudah? Nomor 2 sudah semuanya? Ya. Semuanya sudah dikumpulkan? Sudah, tidak ada yang masih ngerjakan kan? Semuanya sudah dikumpulkan? Sudah. Baik, dari pembelajaran kita hari ini mungkin salah satu ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Oke, Arda, apa? Kita ada belajar apa hari ini, Arda? Tahap pertumbuhan manusia. Ada apa saja? Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Oke, ada yang satu lagi menyimpulkan? Oke, Arsya, kita belajar apa hari ini? Tahap pertumbuhan manusia. Terus ada apa saja tahap pertumbuhan manusia? Balita. Oh, pertama apa? Bayi. Terus anak-anak. Terus remaja. Setelah itu dewasa. Terus lansia. Oke, satu lagi perempuan. Coba Darin, kita sudah belajar apa saja hari ini? Tahap pertumbuhan manusia. Ada apa saja tahap pertumbuhannya? Bayi, balita, remaja, terus dewasa, terus lansia. Oke, kalau misalkan kita mengalami pubertas, itu memasuki masa remaja. Pintar sekali. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang masa pertumbuhan manusia atau siklus hidup manusia yang terjadi pada kita. Kita tidak selamanya akan menjadi anak-anak. Kita akan mengalami perubahan. Perubahan apa saja yang terjadi pada kita? Terus ya, benar sekali semuanya. Kita akan mengalami perubahan. Perubahan yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan. Kalau yang pertumbuhan itu yang terlihat secara fisik, berarti pertumbuhan tinggi, pertumbuhan
Pertumbuhan berat badan. Terus pertumbuhan lingkar kepala boleh. Kalau perkembangan apa saja? Perkembangan kognitif, perkembangan kemampuan berpikir, bersosial. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, coba kalau tidak ada yang ditanyakan bisa punya tebakan. Coba ditebak, nanti bisa angkat tangan. Suatu masa atau tahapan yang dilalui manusia ketika seseorang itu mengalami penurunan organ fungsi. Berarti masa Aurora? Lansia. Benar sekali. Beri tepuk hebat untuk Aurora. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini yaitu menyenangkan. Suara apa? Disimpan dulu. Oke. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Berdiri. Kabari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah berjalan dengan baik. Dan ketika pulang, tolong berhati-hati ketika di jalan. Dan untuk tindak lanjut, untuk minggu depan, untuk tindak lanjutnya, silahkan dikerjakan soalnya di buku paket, dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Sudah siap? Ya. Karena kita sudah pembelajaran pada hari ini dengan materi pertumbuhan, tolong untuk yang sudah mengalami perubahan fisiknya, sudah mengalami menstruasi, sudah mengalami perubahan apa yang terjadi pada tubuhnya, mohon untuk dijaga kesehatannya, dijaga kebersihannya, dan juga untuk tetap dijaga diri sendiri. Kita harus perlu pengawasan dari orang tua. Betul. Dan untuk yang belum mengalami perubahan jangan khawatir karena masa remaja dimulai dari usia 11 sampai 17 tahun. Oke. Sudah paham dari tindak lanjutnya yang dikerjakan? Oke, sudah. Kalau pulang hati-hati, jangan sampai tergesa-gesa. Kalau yang belum dijemput, silakan ditunggu terlebih dahulu. Sudah, dari sini tidak ada yang ditanyakan? Baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberesi dulu bukunya. Bisa dimasukkan tas dulu. Silakan secara bergantian bisa bersalaman.
sebelum pulang. Ya. Masuk. Oh iya, hati-hati ya di jalan ya. Ya, bawa dulu. Ini di bawah. Hati-hati. Oh iya. Oke, makasih. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Oke, hati-hati. Awas, ya. Hati-hati ya. Oke.